Waktu selamat pagi semua. Untuk video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait pengenalan cabut dan berlakunya untuk pertemuan satu kedua, di mana untuk pertemuan pertama terkait pengenalan, yang pertemuan kedua terkait atas keluarga. Untuk materi ini, adapun dibuat oleh Bu Intan sama saya sendiri. Jadi, eh, kalau kita lihat, jadi ada beberapa yang menjadi indikator terkait dengan pertemuan satu dua. Indikator adalah terkait dengan ketepatan dalam menunjukkan definisi jenis ruang lingkup lingkungan, menjelaskan terkait dengan rekayasa kebutuhan ruang lingkup, mendiskusikan definisi proyek rekayasa kebutuhan ruang lingkup, menemukan ide, menuliskan macam-macam artefak, mendiskusikan macam-macam artefak sama ketepatannya seperti apa. Di sini adalah kita ada dua outline. Satu adalah pengenai rekayasa kebutuhan ruang lingkup sama RPS-nya mata kuliah ini. Jadi apa sih sistem keputusan sistem itu? Jadi kalau kita melihat sebuah keputusan sistem, jadi kita bisa bilang bahwa rekomen atau keputusan sistem adalah deskripsi lainnya yang harus disediakan oleh sistem dan batasan penggunaannya. Ini biasanya disediakan dalam software document specification (SRS) dokumen atau dokumen spesifikasi kebutuhan maklumat (SKPR). Ini adalah contoh dari sebuah user requirement sama requirement. Di sini adalah kalimat diagram tentang layanan apa yang diharapkan sistem sediakan untuk pengguna sistem dan batasannya. Di sini adalah penjelasan rinci tentang fungsi layanan dan kendala. Ini adalah contoh sebuah medical system terkait membuat laporan manajemen bulannya menunjukkan biaya obat diresepkan setiap klinik sama bulan itu. Ini adalah sampelnya. uh, Sistem bekerja setiap hari kerja setiap bulan ada ikan obat, ada biaya dan klinik, terus ada laporan pada pukul setengah enam, terus dibuat untuk setiap klinik dan harus mencantumkan nama obat, jumlah dosis dan total biayanya. Ini membaca, ini membaca dari berbagai jenis spesies kebutuhan, jadi kita bisa melihat detail berbeda, tipe-tipe yang membaca berbeda. Sistem rekrutmen perlu mengetahui sistem lebih tepat apa yang akan dilakukan sistem karena mereka prihatin dengan ini mendukung proses bisnis. Ini ada user rekrutmen, ada sistem di mana ini ada setiap sistem stakeholder. Jadi bisa berupa client manager, end user, client engineer, contractor manager, sistem arsitek, bisa end user, client engineer, sistem arsitek sama software developer. Ini sistem stakeholder sebagai di sistem dalam beberapa cara dan siapa yang memiliki kepentingan. Kemudian untuk contohnya kita punya pasien, kita punya dokter, punya perawat sama IT staff. Ini adalah rekomendasi ada tahap awal dari sebuah proses. Jadi harus memahami kebutuhan sistem sebelum kebutuhan dibuat untuk melakukan melanjutkan ke tahap pengadaan proyek atau pengembangan sistem. Ini ada fungsional requirement, ada quality requirement, ada constraint. Ini terkait dengan menyangkut hasil atau perilaku yang harus disediakan oleh sistem, menyebutkan untuk data atau yang sistem dengan lingkungannya. Terkait dengan masa kualitas, misal kinerja, kesetiaan, keamanan, dan membaca sebuah solusi, apa yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan fungsional dan persyaratan kualitas. Pentingnya rekomendasi untuk menimbulkan risiko, kegagalan atau mencegah gagal yang mahal pada tahap pengembangan, deteksinya lebih dini, koreksi pesawat yang salah, hilang lebih mudah daripada koreksi kesalahan pengerjaan ulang. Eh, Meringankan komputasi total yang terlibat dalam memahami masalah, jika dengan tepat untuk memberikan upaya, terus merupakan syarat untuk menguji sistem dengan benar. Ada tanda-tanda yang menunjukkan ketidaktaatan pelaksanaan RE, tim pengembang buru-buru melakukan sistem karena tekanan jadwal. Nah, ini yang paling utama juga masalah komunikasi antar pihak, terutama pemangku kepentingan dan pengembang sistem. Asumsi pesan jelas, tapi ternyata tidak bisa menerima apa yang menjadi dasar dari kasus yang sedang akan diselesaikan. Orang yang melakukan sesuatu tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, terus juga agreement, bentuk agreement, ada istilah agreement, ada stakeholder agreement, ada user agreement. Ini menjelaskan bagaimana sistem dapat bekerja dan berperilaku, dapat diamati dari antar muka, antar sistem dan lingkungannya, sehingga semua dapat memenuhi keinginan kebutuhan para pemangku. Ini mengungkapkan keinginan kebutuhan pemangku kepentingan yang harus dipenuhi dengan membangun suatu sistem bagian dari pemangku kepentingan. Ada domain agreement.
terkait dengan profil domain, ada bisnis ini lebih ke arah bisnis proses biasanya terkait dengan tujuan dan kebutuhan bisnis suatu organisasi. Ini ada rekomendasi proses, kita ada tahap elitisasi, spesifikasi validasi. Ini adalah kita menemukan kebutuhan cara berinteraksi dengan kepentingan. Ini mengubah bentuk, ini adalah memeriksa. Ini kita coba lihat, kita bisa dari start, terus kita bisa melihat kebutuhannya apa. Kita melakukan feasibility study, kita membutuhkan melakukan elicitation, kita membuat user requirement, prototype, elicitation, sebagai modelnya sama requirement validation akhirnya menjadi sebuah dokumen. Nah, sebentar, mohon maaf, ada yang ini, saya coba buka lagi. Oke. Hmm, baik, sharing lagi. Oke, oke, kita sampai di ini, di nah ini. Oke, oke, kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan rencana pembelajaran kita satu semester. Oke, ini tadi yang ke CPMK-nya. Jadi ini kita petanya, kita lihat ada TM 301, 501, 101, 102, 103. Nah, ini adalah case based learning, ada tatap muka, proses tanpa kegiatan mandiri. Nah, ini referensi utama yang bisa dipakai. Ini cara materinya dari minggu pertama sampai minggu 16. Ini rencana tugasnya, ada tugas 1, 2, 3. Ini ada tugas kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, softwarenya adalah Elitac, Siakat, Google Classroom. Ini nilainya, beberapa nilainya, nah, indeksnya, data tertibnya. Oke, ini yang mungkin perlu dikerjakan terkait dengan pembagian kelompoknya. Oke, selanjutnya untuk yang materi kedua. Jadi, sebentar, saya stop dulu. Oke, jadi di sini kita lanjutkan terkait dengan artefak, artefak perangkat lunak. Jadi, ini adalah sebagainya sama dengan yang tadi. Jadi kita coba membahas terkait dengan artefak rekayasa perangkat lunak, pembagian kelompok. Apa sih artefak dalam requirement engineering? Jadi, artefak requirement system adalah dokumen yang dihasilkan dalam proses pembuatan kebutuhan sistem yang berfungsi untuk menjelaskan situasi yang diarahkan oleh product owner (PO) yang dokumen dapat dimuat oleh seluruh stakeholder. Artefak itulah software requirement sebagai dokumen, software requirement sebagai dokumen, sama software external interface dokumen. Ah, bagaimana eh, sangat umum digunakan dalam aktivitas requirement engineering. Jadi tipe artefak itu kita bisa berupa textual base sama model base. Di sini bisa berbasis teks, ini berbasis diagram. Nah, ini ada textual base dan model base. Ini tekstual, jadi ada semacam narasi, kebutuhannya apa. Ini adalah ini visual model. Kita mau menggambarkan dalam bentuk semacam alur. Nah, ini textual base. Ada dua, kita bisa pakai Gherkin atau Connextra. Di user story adalah uh, deskripsi singkat dan sederhana tentang kebutuhan atau fitur yang diinginkan pengguna dalam suatu sistem lunak. Misalnya, ditulis dalam satu kalimat, berasal dari peserta pengguna dan menjelaskan apa yang mereka butuhkan. Eh, ini digunakan secara luas dalam bentuk agile, khususnya dalam framework Scrum dan Kanban, memungkinkan pengembang untuk mengambil apa yang dibutuhkan oleh pengguna tanpa harus berjebak dalam detail teknis sejak awal. Ini adalah contoh dari Gherkin, jadi ada semacam narasi atau skenario, kita bisa melihat
apa yang harus dilakukan pada saat dia harus mentransfer suatu uang. Ya. Ini Connextra, jadi ada kata-kata SU, what and why. Jadi ini adalah sebagai bank klien, terus apa yang mau dilakukan. Ini adalah struktur story, biasanya tulis dalam format sederhana terkait dengan siapa, apa, dan mengapa. Siapa yang menggunakan, apa yang diinginkan, sama mengapa fitur berguna. Contoh aplikasi e-commerce, sebagai pembeli saya ingin menambahkan barang ke belanja-belanja, sehingga saya dapat membeli beberapa produk sekaligus. Sebagai pembeli, saya ingin menambahkan produk, dan saya bisa membeli beberapa produk. Apabila proyek, sebagai manajer proyek, saya ingin melihat progres tugas dalam bentuk grafik sehingga dapat memantau. Sebagai proyek manager, saya ingin melihat progres, saya mendapatkan proyek. Ini adalah kriteria penerimaan asal sehat. Setiap user story biasanya dilengkapi dengan kriteria penerimaan untuk menetapkan kondisi yang harus dipenuhi agar user story tersebut dapat diakses. Data ini memberikan pedoman yang lebih rinci untuk pengembang dan penguji tentang bagaimana sebuah fitur harus berfungsi. Contohnya adalah asalkan kriteria terkadang tadi user story pada e-commerce, pengguna dapat menambahkan barang ke keranjang, pengguna dapat melihat jumlah barang, pengguna dapat mengurus barang, dan total harganya dapat diperbarui. Ini mendefinisikan, kita coba diskusi dengan stakeholder, kita menggunakan info kriteria, kita memberikan value, dan breakdown kompleks user story-nya. Nah, ini contoh, kita engage dengan stakeholder, sebagai product owner, apa sih yang kita bisa lihat, dan buat tim untuk sprint meeting, kita punya sprint blog. Nah, ini menggunakan agile, jadi kita ada semuanya sprint, ada scrum master, kita punya daily scrum, eh, terus reviewer. Nah, kita bisa melihat. Jadi dari inputan inputan dari user, customer, jika product owner, jadi membuat product backlog, akhirnya membuat tim untuk sprint planning meeting, dan buat sprint backlog. Ini adalah interior, ada independent, ada negotiable, ada variable, estimable, small, sama disable. Ini tidak berkorespondensi dengan user lain, fleksibel, dapat bersuatu waktu, memiliki nilai tambah bagi user, dapat berikan kompetensinya, cukup kecil untuk kembangkan, dan dapat diuji melalui acceptance kriteria. Ini contoh berdasarkan prioritas. Kita punya prioritasnya seperti apa. Ini Moscow Rule, kriterianya must have, should have, could have, will not have, sama would like to have. History terkait dengan include listnya, tidak ada kritikal tapi penting, berguna, dan bisa ditambahkan value-nya, eh, berbeda dengan list, dan apa yang mau diberikan di depannya. Breakdown complex structure, ada themes, ada epic, story, tags, terkait dengan koleksi story dari satu kategori, terkait dengan epicnya seperti apa, individual seperti apa, teksnya seperti apa. Ini terkait dengan themes, epic, story, tags, ini temnya, keinginannya, epicnya apa, story-nya, sama tagsnya. Jadi ini gambar besarnya, ini menjabarkan, ini mulai dibagi tugas, per story-nya apa, akhirnya tagsnya seperti apa. Ini adalah contoh dari epic dan user story. Ini epicnya. Sebagai user saya bisa mencari satu job, saya bisa apply yang menarik bagi saya. User story-nya bisa melihat information terkait dengan job yang sesuai dengan kriterianya, bisa melihat informasi terkait dengan siapa yang meng-hire. Ini karakter story, invest, independent, negotiable, valuable, estimable, small, disable. Berdiri sendiri, tidak tergantung pada story lain, bukan kontrak, melainkan titik awal untuk diskusi dan pembeli lanjut, memberikan nilai nyata bagi pengguna, memberikan beberapa waktu lama, disesuaikan, dan kriteria penerimaannya seperti apa. Ini proses penilaian, kita bisa melihat perusahaan story, prioritasi, estimasi, pengembangan, pengujian, dan terakhir penutupan. Ini use case. Use stories fokus pada apa yang diinginkan oleh pengguna dan sekali menggunakan satu sederhana. Use case menggambarkan bagaimana sistem bekerja. User story lebih umum digunakan model agile. Use case sering digunakan dalam tradisional atau tradisional. Ini contoh use story dalam agile. Backlog grooming, sprint planning, dari start sprint review. Jadi kita bisa melihat suatu produk, masuk ke back produknya, terus gimana kita sprintnya, terus review setiap harinya, sama kita melihat reviewnya seperti apa. Ini model base, use case diagram, BPNN, core model, sama yang lainnya. Ini contoh get information menjadi BPMN. Dari ini jadi seperti ini. Ini sistem tutorial terkait menjelaskan kebutuhan Pak Lunga, dasar pembuatan sistem Pak Lunga, pembuatan sistem pengumpulan. Kita bisa menggunakan use case untuk melihat
berlaku di dalam sistem saat sedang berjalan atau beroperasi. Use case adalah dia deskripsi dari suatu sistem terkait sistem pengguna, mendiskusikan deskripsi antara pengguna dan sistem melalui cerita tentang bagaimana sistem digunakan. Tujuannya mengumpulkan punya sistem, mendapatkan perspektif eksternal, mengidentifikasi faktor, dan menunjukkan interaksi antara faktor dan sistem. Ini simbol use case, ada use case, ada aktor, ada sistem, ada association, ada primary aktor, ada secondary. Primary biasanya sebelah kiri, secondary biasanya sebelah kanan. Dia lebih ke arah reaktif, ini adalah discretional. Ini contohnya, kita punya bagi sistem, ini primary, ini secondary. Nah, ini simbol-simbolnya, ini include, extend, relation, ini menunjukkan ketergantungan, juga dasar dengan use case yang disertakan. Ini adalah apa yang diperpanjang, ini adalah relation-nya seperti apa. Ini contohnya, saat bersin, otomatis menutup mata, tambahnya mungkin kita mengucapkan mohon maaf. Ini contoh banking system. Nah, ini contoh, ini use case diagram terkait dengan assessment point. Nah, ini yang tadi job engineer terkait dengan apa yang harus dilakukan. Ini software requirement spec. Jadi kebutuhannya harus lengkap, tepat, layak, diperlukan, prioritas, tidak perlu dan dapat diverifikasi. Kemudian lengkap, setiap kebutuhan harus sepenuhnya menjelaskan fungsionalitas yang akan dibuat, diperlukan developer untuk merancang dan mengimplementasikan. Tidak yakin dapat merupakan apa yang mau dilakukan. Terkadang perubahan membutuhkan diskusi yang panjang. Terkadang kalau tidak komplit adanya kebingungan dan ketidakpersamaan persepsi. Yang tepat harus akurat menggambarkan fungsionalitas seperti penggunaan sebenarnya kebutuhan apa yang terjadi jika tidak cocok, software yang tidak berguna, banyak perubahan dan isunya sangat banyak dengan user. Kemudian yang ayat, menekan kebutuhan dalam kumpulan dan batasnya diketahui, disediakan relevan untuk bekerja dengan pemasaran atau administrasi, pendekatan interaktif jika tidak memenuhi uh, persyaratannya tidak memenuhi dan kesalahpahaman. Kemudian perlukan harus mendiskusikan terkait dengan kemauan yang benar-benar dibutuhkan oleh pemangku. Setiap kebutuhan itu berasal dari sumber yang mereka menangan. Kita melacak kebutuhannya, bisa use case atau bisnis. Jika tidak diperlukan, biasanya bisa membuat fitur yang tidak diperlukan atau digunakan. Dan teruskan menunjukkan betapa pentingnya kebutuhan fungsional, fitur, penggunaan storyline. Jika tidak sama atau tidak diteruskan, sangat sulit bagi project manager untuk memanajemen budget, eh, bisa juga runtime jadwal, penggunaan personal dan perubahan. Kemudian yang ambigu, sebab membaca kebutuhan harus memiliki interpretasi tunggal dan konsisten, harus sederhana, tinggal dan lugas. Jika jika ambigu, membingungkan, kesalahan, interpretasi yang salah dan kesalahan dan berbeda. Kata kuncinya adalah bisa dimengerti. Kemudian verifikasi, menentukan apakah produk menentukan pilihan benar, yang tidak lengkap, tidak konsisten, tidak mungkin atau mungkin. Jika tidak variabel, bisa eh, implementasi berdasarkan opini bukan objektifnya yang sudah dikerjakan. Ini contoh contoh yang sangat simpel perbedaan persepsi. Ada perbedaan persepsi dari sisi dari customer, project leader, analis, programmer sama konsultan. Ya, ini yang coba kita hindari. Kenapa dibutuhkan? Kadang tidak komplit, kebutuhan yang ambigu sama konflik, perubahan berdasarkan kebutuhan dari stakeholder, kondisi dari market, regulasi, teknologi sama kompetitor. Ap- eh, itu ini perusahaan struktur. Nanti saya rubah, nanti teman-teman coba dikumpulkan ya untuk ini. eh Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan 1-2. Kurang lebih maaf, saya kira wassalamualaikum. Kita ketemu di depan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di saya. Makasih semuanya.